Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa husn. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ini diguyur hujan semalaman nggih. Dan deres juga hujannya tadi malam itu. Sampai sekarang alhamdulillah para ibu, para bapak masih diberi kekokohan iman. Nah, walaupun hujan ya tetap kita melaksanakan istiqomah. Bahkan kalau menurut pepatah ulama dulu, walau kana bainahu wa bainaka bahrun minanar, seandainya antara kamu dengan masjid ini didengdengi, dihalang-halangi oleh lautan api, nah, bahrun minanar itu tetap orang yang kokoh imannya ini tidak akan padam semangatnya. Walau kana bainahu wa bainaka bahrun minanar, api, lautan api. Alhamdulillah, kalau hanya sekedar hujan ini kan ini bahrun minanar. Dua ayat yang menjelaskan dari surat Ali Imran 121 dan 122 itu. Sekarang kan 123 insyaallah ya. Itu memberikan gambaran bagaimana dua kondisi yang ini, yang kontroversi ya, yang bertolak belakang. Kalau ayat yang 121-nya itu menggambarkan bagaimana Rasulullah itu pagi-pagi sudah mempersiapkan pasukan, menata ya, karena akan menghadapi musuh di perang Uhud itu kan, yang sudah mendekat, yang sudah mau menyerang. Dari musuh jumlahnya 3.000 orang, sementara di orang mukmin 950, atau ada yang mengatakan 1.000 orang. Kalau melihat ayat ini, sepertinya Rasulullah itu pun pirsa, sudah tahu kalau akibatnya perang Uhud itu akan kalah. Sepertinya kalau melihat tafsirannya, cuman Rasulullah kan tidak disi kerso ya, sehingga beliau mempersiapkan dengan gigih itu dalam rangka dan di tengah-tengah perang itu juga muncul pengkhianat ya. Ini sudah jadi negara loh Bu, Madinah itu, sehingga yang ikut perang itu bukan hanya orang Islam, ada juga orang Kristen, orang Yahudi. Bahkan ketika perang Badar pun ada kelompok yang masih mu'allaf, dua kelompok yang masih mu'allaf. Itu 121-nya itu. Tetapi ada kata kunci dari 121 itu, yaitu apa? Dengan 122-nya itu. Satu, wa in tasbiru wa tattaqu wa tawakkal. Nah, jadi ternyata syaratnya menang itu wallahu waliyuhuma, syaratnya kita mendapatkan perlindungan dan mendapatkan jaminan dari Gusti Allah. Ya, pertama di dalam surat ayat 19-nya itu kan, wa in tattaqu wa tasbiru, kalau kamu betul-betul mau sabar dan tetap istiqomah bertakwa kepada Allah,
Kalau sudah sabar dan istiqomah, kemudian watawakkal, falyatawakkalil mu'minun 122-nya itu kan. Dan kamu tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Gusti Allah tetap akan melindungi kita, akan menjadi penolong kita, akan menjadi. Nah, ini dicontohkan ketika perang Badar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin, bibadrin, wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Nah, ini pertolongan. Walaqad nasara, wala ada qad lagi. Nah, ini jadi kalau sungguhnya itu sungguh temenan, wala itu untuk menjadi temenan, walaqad lan teman-teman. La itu di sini artinya juga teman-teman, Bu. Walaqad lan teman-teman. Nasoro itu fi'il madi, ya, artinya sampun nulungi. Kum ing sira kabeh sinten Allahu Gusti Allah. Kapan Gusti Allah menolong orang-orang yang beriman? Bibadrin nalikonipun perang Badar. Perang Badar itu ya satu tempat juga, maudiun bainal Makkah wal Madinati. Jadi Badar itu satu tempat antara Makkah dan Madinah. Nah, biasanya kalau kita punya waktu ketika senggang waktu antara haji itu, ketika di Madinah biasanya ada yang ngejak ke Uhud, Bukit Uhud, dan ada juga yang ngajak ke Badar. Cuman Badar ini lebih jauh dari Uhud tempatnya itu. Wa antum lan sira kabeh waktu itu adillatun, sedikit. Jadi kalau kita ini orang yang beriman itu jangan melihat banyaknya al-adadi wasilahi, baik dari jumlah pasukan maupun dari persenjataan. Nah, dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang mau menyerang Rasulullah dengan sahabatnya, baik dari Ansor Muhajirin atau perang penduduk Madinah yang lain. Nah, ini perlu diketahui. Ketika Madinah jadi negara, ternyata semua penduduknya itu sama-sama nyengkuyung. Bahasa Jawa kan nyengkuyung gitu. Sama-sama membantu bagaimana mempertahankan kota Madinah itu, negara Madinah. Waktu itu sudah ada simbol bahwa Madinah itu sudah jadi negara, sudah jadi negara karena sudah memenuhi persyaratan. Ada penduduknya, ada wilayah teritorialnya, ada pemimpinnya. Rasulullah itu diangkat jadi pemimpin, itu jadi kepala negara, disepakati dengan adanya namanya Piagam Madinah atau Misakul Madinah. Kemudian punya hukum. Nah, hukum yang diikuti waktu itu disepakati hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi negara itu kan syaratnya ada 4 itu. Nah, kemudian kalau ada negara lagi, maka ada lagi pengakuan dari negara yang berdaulat. Nah, dan umat Islam waktu diakui. Jadi ketika Rasulullah sudah jadi kepala negara, beliau membuat nota diplomatik kalau istilah sekarang, membuat surat kepada beberapa kerajaan waktu itu, untuk menunjukkan bahwa ada yang melakukan hubungan diplomatik dengan Rasulullah. Dan tragis lagi, dutanya itu yang diutus untuk negara Madinah itu namanya Musailamah Al-Kazzab. Nah, itu sebelum beliau jadi duta, itu Musailamah Al-Kazzab ini membuat Al-Quran palsu, memusuhi Rasulullah dengan ini. Tapi itu oleh negaranya diutus jadi duta besar, ambasador. Nah, ketika Musailamah Al-Kadzab jadi duta besar, Rasulullah menghormati. Itulah yang membuat kelebihan bagaimana cara umat Islam bernegara. Jadi umat Islam itu punya etika, punya norma untuk mengatur negara, itu punya.
Bahkan para ulama banyak yang menulis kitab-kitab bagaimana cara umat Islam noto negoro. Contohnya Al-Mawardi, ada Ahkamus Sultaniyah, Abu Ya'la. Imam Ghazali pun mempunyai kitab yang khusus membahas bagaimana cara ngatur negoro sing apik. Namanya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Batangan-batangan mulia untuk menasehati para raja. Nah, saya berharap calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, calon presiden maos buku-buku itu. Nah, bahkan dikembangkan pemikirannya Imam Ghazali itu di dalam Ihya Ulumuddin. Luar biasa itu. Jadi jangan dikira umat Islam dulu tidak peduli dengan ngatur negoro. Peduli kita ini. Karena ngatur negoro ini juga bagian dari tugas agama. Bagian dari tugas agama dalam rangka mewujudkan amal soleh. Jangan salah ini loh ya. Jangan salah pandang. Jangan salah persepsi. Jadi umat Islam punya konsep ngatur negara itu dalam rangka mewujudkan amal soleh. Amal yang bermanfaat kepada orang lain. Bukan eksklusif sebagai umat Islam khusus, enggak. Sehingga aturan-aturan yang dibuat pertama atau konstitusi pertama yang diajarkan oleh Rasulullah itu memuat beberapa pasal perlindungan terhadap non muslim kados nopo, saling nyengkuyung ketika negara itu mau diserang seperti apa tata aturannya. Jadi jangan diremehkan, kita ini punya konsep ya, dan para ulama sudah berjuang bagaimana mengkristalkan konsep seorang pemimpin tugasnya seperti apa, seorang duta besar. Jadi makanya ada namanya fikih siasah, ada siasah imamah, siasah dauliyah, siasah termasuk ngatur APBN. Nah, seperti apa negara mengatur aset-aset kepentingan publik ya, jangan. Makanya Umar bin Khattab sampai memberi contoh ketika beliau seorang khalifah memanfaatkan lampu untuk tugas negara dan lampu untuk kepentingan keluarga dengan lampu yang sama, kan itu kan diberi contoh. Untuk negara dinyalakan, tapi untuk kepentingan keluarga dimatikan karena ini inventaris. Kalau kita sekarang kadang-kadang sembrono, dapat mobil inventaris, dapat rumah, disembronokan kadang-kadang. Umar bin Khattab memberi contoh, Umar bin Abdul Aziz memberi contoh, sehingga keadilan di dalam mengelola negara. Rasulullah bahkan memberi contoh yang sangat ekstrim. Ya, ketika cucunya itu memakan satu biji kurma harta zakat. Harta zakat kan kategori harta negara zaman itu suruh memuntahkan barang hanya satu biji, bayangkan. Padahal kalau diganti dengan biji yang lain kan bisa gitu loh. Tapi Rasulullah tetap nyuruh memuntahkan umat. Itu saking tegasnya bagaimana memisahkan aset pribadi dan aset publik. Ya, enggak sembrono. Itu Rasulullah sendiri loh memberi contoh. Lau sarokot Fatimatu lakotok yadaha. Seandainya Fatimah mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya, kata Rasul. Itu saking tegasnya. Mana yang aset publik, mana urusan-urusan negara, dan mana urusan-urusan pribadi. Jangan anaknya menganiaya, bapaknya tambah nunggoni kan itu. Insya Allah Rasulullah sama membuat seperti itu. Maka muncullah teori keadilan dalam Islam itu. Di samping teori kelayakan, teori aslah. Jadi para ulama dulu juga peduli. Setelah Imam Ghazali muncul namanya Ibnu Taimiyah, menulis buku Asy-Syiasah Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah. Jadi negara kalau ingin baik, maka yang harus diperbaiki pemimpin sekaligus juga rakyatnya. Nah, kita sekarang ini sudah sedih karena menurut Imam Ghazali, kenapa rakyat ini berani rusak-rusakan melawan macam, karena pemimpinnya yang zalim, yang jair. Mengapa pemimpinnya yang jair? Karena ulamanya yang tidak konsisten menegakkan
kebenaran. Kenapa ulamanya tidak konsisten menegakkan kebenaran? Karena hubujah wal mal, karena dia senang dengan kedudukan dan senang dengan harta. Dan itu oleh Pak Mahfud MD disampaikan ketika memberi sambutan hari ulang tahun Bapak Wakil Presiden. Nah, coba dengarkan dengan itunya itu pidatonya. Itu mengutip Imam Ghazali. Jadi ya itu. Ngapunten, ini kita nih mau dihadapkan ke dalam tahun politik ini. Oleh karena kita harus waspada, harus hati-hati, tidak boleh terprovokasi. Ya, tetap kita wa ing tasbiru wa tattaqu wa tawakkal. Itu aja kita ini resepnya, itu tetap kita sabar. Nah, supaya sedikit ngerti ya pakai literasi seperti ini. Jadi supaya kita tidak jerumus canda. Jadi luar biasa bagaimana cara mengumpulkan aset untuk kepentingan, dan tidak ada pajak zaman pemerintahan Islam itu, Bu. Doribah itu pajak itu hanya ada fe dan kharaj itu kepada non muslim yang sama-sama hidup di bawah negara Islam. Maka kalau umat Islam itu wajib zakat, sunnah mengeluarkan sedekah. Tapi untuk non muslim sama-sama untuk membiayai negaranya itu ada istilah fe dan kharaj itu. Jadi gak ono PBB, gak ono Bu, PPH gak ono, iya. Kemudian PPMDN juga gak ono. Nah, sekarang negara kita sudah kewalahan juga sepertinya. Ketika pajak tidak mampu menopang karena banyak diembat oleh bongsone rapel, ya jadi heboh. Orang bongsone Gayus pertama kali, masih ingat nggak Gayus, Bu? Gayo di penjara iso nonton nang Bali, bayangkan, astagfirullahaladzim. Mengembat harta negara berapa. Nah, oleh karena itu dalam Islam menghindari ya, karena rawan. Akhirnya cukup dengan menggunakan dana-dana tarikan-tarikan yang berbasis ubudiyah, yang berbasis ibadah. Ya, karena yang rambut juga takut, ini barang Gusti Allah, kita sembronokannya. Itu Nabi sendiri, itu kurma 1 biji saja. Ketika kurma itu hasil dari pengumpulan zakat, beliau bukan zakat jadi jaket. Nah, zakat jadi jaket. Nah, kalau itu semua kita lakukan secara konsisten, secara konsekuen, insya Allah keadilan itu wujud. Makanya istilah negara itu dalam Islam faktor yang menjadi ultimate goal-nya itu harus adil. Nah, karena wahwa aqrabul taqwa, dengan keadilan itu mengantarkan kita itu menjadi manusia-manusia yang baik. Takwa itu kan manusia yang baik indikatornya. Enggak manusia korup, enggak manusia saiki tempe, isu tempe sore dele. Ngomongnya koyo sing pecotot, koyo iyo tapi kelakuannya kata Sayyidina Ali, aqwaluhum ya'tunal jannah wa af'aluhum ya'tunan naro. Yang memang omongannya seperti ngajak ke surga, tetapi kelakuannya menjerumuskan masuk neraka. Aqwaluhum ya'tunal jannata wa af'aluhum ya'tunan naro. Nah, mohon maaf karena ini ayat ini memang hubungannya dengan negoro. Makanya sedikit banyak kita harus belajar. Nah, bagaimana umat Islam. Makanya saya berharap panjenengan semua kalau punya anak, latihlah anak itu untuk satu mandiri, yang kedua calon pemimpin. Sebab kita kepemimpinan itu gak bisa instan. Itu di rumahnya seperti apa, orang tuanya cara mendidiknya bagaimana. Kembalilah kepada hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, yaitu bagaimana jadi pemimpin. Saya berharap peduli banget itu. Jadi kalau kita tidak tidak berpikir bagaimana panjenengan semua mengkader anak putunya jadi pemimpin, bangsa ini akan rusak. Nah, itu karena kepemimpinan ini tidak instan. Pindah sini, partai sini, pindah partai sana, lu kutu loncat, repot.
Bagaimana, dan itu perlu kita waspadai, manusia-manusia berkutu loncat itu, cari kesempatan dalam kesempitan, pindah sini ben enak, pindah sana gen enak. Kaderisasi itu memang penting ya, itu. Makanya suatu ketika nanti saya berharap kegiatan remaja masjidnya juga di sini aktif lagi, ada pengkaderan, ada pelatihan. Pemimpin itu ya harus terampil secara administratif, ya, harus ngerti-ngerti dewe, ya, buat surat dewe, buat konsep dewe itu harus ngerti pemimpin. Jangan nggak dibujui kalau anak buai. Bagaimana cara membuat surat formal, bagaimana cara membuat surat yang bersifat rahasia, ya harus ngerti. Nah, itu rahasia diomong-omong ya repot. Nah, jadi buyar lah. Kepekaan menghadapi kondisi, ya, kepekaan menghadapi orang, nah, itu. Nah, jadi ya itu harus dilatih. Ya, makanya ada pelatihan. Pelatihan yang paling ideal itu di dalam rumah. Nah, wong tuane tukaran terus, anaknya diharapkan jadi pemimpin ya gak mungkin. Ya, gak. Jadilah anak-anak yang broken home. Nah, kalau kita ini banyak anak yang broken home, jangan berharap masa depan generasi akan semakin baik. Ya. Ini mohon maaf, nah perlu kita omong juga hal-hal seperti ini supaya pertolongan Gusti Allah itu kita gambarkan mengapa perang Badar menang, nah, itu, dan mengapa perang Uhud kalah. Walaqad nasorolan teman-teman sampun nulungi ing sira kabeh sinten Allahu Gusti Allah bibadli nalikanipun perang Badar wa antum utawi sira kabeh iku adillatun sedikit adillatun ay biqillatin ada di pasukan sedikit. Makanya dan ada ayat kaming fiatin qalilatin golabat fiatang kasiro tidak jarang bukan jarang ya, artinya ada kemungkinan kaming fiatin qalilatin kamu hanya berpasukan sedikit, kamu hanya menjadi warga yang sedikit tetapi gigih, kokoh, utuh, golabat fiatang boleh jadi bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Ya, jadi jangan dilihat, sebab dalam Al-Quran itu ada semacam sinyalmen, yang banyak itu justru orang yang tidak benar, yang sedikit justru orang yang benar. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal namanya tirani minoritas atau tirani mayoritas. Babah kalau wakeh, babah sedikit, tetapi kalau kokoh, ya seperti di Skotlandia gitu. Sekarang perdana menterinya kan wong Islam. Ya. Nah, makanya Inggris, pengukuhan Raja Inggris sekarang ini mau melibatkan semua tokoh agama. Kan mau dikukuhkan Pangeran Charles ini ya. Nah, kapan? Tanggal berapa? Ini bulan Mei ini katanya. Orang dari agama Yahudi. Walaupun awalnya Inggris itu simbol dari pembelaan terhadap agama Yahudi dan Nasrani. Sebetulnya. Makanya simbol mahkota itunya apa, uluknya itu apa, topi mahkotanya itu kan berapa beratnya, 1,6 kilogram berapa, yang ditahta dengan apa, berlian, intan, sapir, ya berapa itu, termasuk berliannya yang cuilan dari berlian yang ditemukan terbesar di Afrika. Jadi inilah sedikit biar lodok kita biar tidak termasuk kuper di bawah cerita. Fattaqullaha moko takwa panjenengan semua he orang-orang yang beriman Allah marang Gusti Allah la'alakum bene menawa sira kabeh iku tashkurun termasuk tiang-tiang ingkang angsal ni apa yang bisa memberi syukur nikmatuhu ni'amahu ing nikmatipun Gusti Allah. Konon di dalam perang Badar itu umat Islam itu sangat sedikit. Ini ayat seterusnya itu, ayat 134-nya itu menjelaskan berapa sih pasukan orang yang beriman dan berapa pasukan orang yang non muslim itu.
maka Gusti Allah kan menurunkan para malaikat. Nah, jadi kita mesti ditolong oleh Gusti Allah. Ngoten nggih. Itu kaitannya dengan prihatin ini kita ini. Makanya kita berupaya mudah-mudahan calon-calon pemimpin yang tampil nanti yang mempromosikan dirinya, yang mengkampanyekan dirinya adalah calon-calon pemimpin yang jelas track recordnya, yang jelas nasab. Kalau di Iran itu bahkan yang jelas nasabnya. Nasab pemimpin itu harus dilacak, bobot bibit bebetnya itu. Sebab pemimpin yang tidak terlacak genealogisnya itu juga berbahaya. Walaupun memang kita tidak membeda-bedakan tidak ada diskriminatif, tetapi menyangkut masalah tanggung jawab ini nggak boleh diremehkan, diremehkan. Sebab salah 5 menit di bilik suara bisa menghukum kolektif secara 5 tahun. Kita akan sengsara selama 5 tahun. Dan katanya Imam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan hadis man a'ana alama syatin bahwa syarikan minhu, siapa yang ikut membantu terjadinya perbuatan maksiat, maka orang itu bagian dari perbuatan maksiatnya sendiri. Nah ini beliau bahkan mengartikan hadis itu juga di dalam memilih orang untuk menjabat urusan-urusan publik. Ya, makanya muncullah teori aslah. Jadi setara teori keadilan dalam Islam itu, yang kedua teori kelayakan dan siapa yang lebih layak untuk jadi orang yang ngurusi ulil amri itu. Jadi ada teori keadilan. Yang pertama teorinya itu teori tauhid. Nah, orang jadi pemimpin itu tingkat ketauhidannya itu harus betul-betul kualifikasi imannya itu harus kokoh. Karena apa? Karena ketika dihadapkan seperti perang Uhud dan perang Badar, makanya ketentuan Gusti Allah sangat menentukan. Nah, itu. Yang kedua teori adalah keadilan. Dalam Islam tuh keadilan itu luar menjadi seandainya, ya ini contohnya, ada 2 calon pemimpin yang harus kamu pilih siapa. Kalau ada pemimpin orang Islam yang adil, itulah yang harus diutamakan. Tapi ada tapinya juga. Kalau terpaksa tidak ada orang Islam yang adil karena zalim semua, maka non muslim yang adil lebih baik daripada orang muslim yang zalim. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Itu saking mementingkannya berbuat adil. Setelah buat adil ada aslah, teori kelayakan, kecakapan. Nah, makanya seleksi itu penting, bukan eleksi. Ya, karena kadang-kadang pilih-pilih bongkeng. Iya, apa Bu? Ngomong tebu. Wah, pilih-pilih tebu oleh bongkeng. Nah, itu yang hati-hati ya itu. Makanya saya kadang-kadang tidak terlalu setuju dengan pemilu itu kadang-kadang ketika model prosedur dan regulasinya tidak betul. Nah, ya kita lihat aturannya seperti apa. Jadi regulasi itu penting. Aturan mainnya itu ya itu. Mohon maaf ini kita juga harus paham sebagai umat Islam, apalagi panjenengan sebagai tokoh-tokoh, jangan meliterasi yang salah kepada umat itu, supaya kita tidak mendapatkan tebu yang bongkeng. Tebunya cari yang lurus, ya kan? Yang antara ros-rosnya itu, tebu kan ada ros-rosnya itu ya. Nah, ada. Sehingga rasanya dicakot tuh enak. Zaman cilik kan seneng ibu nyakot tebu. Ya, nyolong nang nang sawah. Berat Pak, sebab resiko salah pilih itu nanti berakibat fatal, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah ketika perang Uhud. Coba Rasul itu kurang apa? Memilih orang, kamu siap-siap di sini terus
untuk ngawasi, jangan sampai ada musuh nyerang dari belakang. Nah, itu kamu tetap di sini. Tiba apa yang diperintahkan oleh Rasul itu dihianati, akhirnya kalah. Jadi Rasul, makanya sebetulnya saya punya keyakinan sakjane Rasul itu pun semerap kalau perang Uhud itu nanti ujungnya akan kalah, cuman nggak bisa diomong dengan benar. Kenapa? Berbeda dengan perang-perang yang lain untuk mempersiapkan pasukan, mata pasukan, manazir kan, kemudian persenjataan yang harus disiapkan itu beda dengan perang-perang yang lain. Untuk perang Uhud ini senjata, kamu pemanah berada di sini loh ya, jangan sampai kamu tergoda untuk berpindah tempat, jangan sampai nanti musuh nyerang dari belakang, sehebat apapun serangan musuh tetap kamu harus berada di sini. Ya, berarti kan Rasul itu sudah pirsa. Kalau kamu berubah, apa yang akan terjadi? Ternyata betul ketika pimpinan pasukan ini berubah pikirannya, berubah tempatnya, ternyata Rasul sendiri akhirnya, bahkan ada yang Yahudi katanya namanya Muharik itu sampai terkena panah, sampai meninggal dunia gara-gara membentengi Rasulullah, terkenal jadi. Nah itu kalau jadi negara seperti itu Bu, tidak ada. Makanya muncullah kenapa ada istilah iskariman aumut syahidan, perang jihad, perang fisabilillah. Kenapa ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Karena waktu itu negara kita sudah menjadi negara. Tahun 46 itu negara kita sudah jadi negara kan itu. Tahun 45 itu negara kita sudah negara. Sama dengan Madinah. Jadi persis kalau melihat istilahnya itu prototipe, ya, bagaimana deklarasi negara Madinah dengan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia kan itu hampir mirip. Karena apa? Karena memang perjuangan umat Islam melawan Belanda itu berlapis-lapis kan, hampir mulai perang Diponegoro, perang Padri, perang macam-macam, perang itu. Jadi Indonesia ini kayak blessing, mendapatkan keistimewaan dari Gusti. Oleh karena itu kita wajib merawatnya, jangan menikmati saja. Harus ada peduli. Nah, salah satu kepedulian kita adalah bagaimana panjenengan mengkader anaknya, cucunya, calon-calon pejabat negara, calon-calon pemimpin negara. Karena itu bagian dari fardu kifayah. Nah, kalau umat Islam tidak peduli, ya tunggu tanggal mainnya. Sebab semuanya kemarin di ayat-ayat sebelumnya kan digambarkan non-muslim pun sama-sama punya kepinginan yang sama. Bagaimana menguasai secara politik, menguasai secara ekonomi, menguasai secara militer, sama. Nah, umat Islam jangan lengah. Itu. Sehebat apapun dipersiapkan oleh Rasulullah, ketika terjadi kelengahan maka muncullah namanya kekalahan. Nah itu perang Uhud itu di situ nilai-nilai ibrohnya itu, nilai hikmahnya itu. Dipersiapkan sehebat apapun, kalau kita tidak taat secara konsekuen, secara konsisten, secara istiqomah, ya maka tetap akan terjadi kekalahan gitu. Nah, berbeda dengan penguatan ya. Ada yang mau komentar dulu Pak? Monggo ini. Nah, besok kita bahas perang Badar. Nih. Kalau kita melihat perang Badar, sekalipun kondisi umat Islam itu lemah dan persenjataannya yang tidak lengkap, tapi karena tujuannya itu ikhlas untuk kesejahteraan, Allah menolong Ya. mereka Ya. untuk memenangkan perang Badar.
Allah tidak memenangkan dalam perang Uhud itu. Kembali pada kepemimpinan, bagaimana kita menyikapi kalau di dalam kepemimpinan itu ada mahar-mahar tertentu yang kita sebagai masyarakat awam yang paling bawah sudah benar-benar memilih, tetapi kondisi mahar itu yang akibatnya memenangkan gimana? Ya, mohon maaf, saya ini pengandut mazhab ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi apapun pemberian yang ada indikasinya untuk meloloskan dan memudahkan sesuatu, sebelum sesuatu itu terjadi, mana kategorinya riswa, sogok, suap. Nah, itu. Cuman sayang KPK kita tidak nangkepi orang-orang yang punya seperti itu. Enggak, nah, kecuali setelahnya. Nah, Pak, ada ulama yang membolehkan kalau setelahnya sebagai tanda syukur, nah, itu dibenarkan, dibolehkan. Sodakoh. Jadi ada, makanya hadiah, sodakoh dan riswah itu tipis bedanya itu, tipis. Ya. Bahkan kalau sodakoh hasil korupsi, kategorinya ya juga termasuk apa namanya, yaitu man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikan minhu, ya, bisa jadi di money laundering. Nah, cuci. Nah, makanya ya kita ya jangan melihat itu, Pak. Jadi saya ini kategori kalau memberi sesuatu sebelum terjadi dan ada tujuan supaya, walaupun memang ada helah di dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnar itu, subuh salam itu tafsir hadis dari Bulughul Maram. Nah, itu. Memang ada, kalau memang terpaksa ya, masuk ke dalam suatu kondisi itu harus melalui cara itu, tetapi ada niatannya kamu akan memperbaiki daripada direbut dengan orang lain yang tidak layak. Itu ada yang mengatakan mubah, tapi terpaksa loh. Contohnya begini, jenengan akan dipilih menjadi calon kepala desa, musuh jenengan itu orang-orang brutal lah, jangan ini orang-orang brutal, orang jahat, orang yang gak genah lah. Nah, tetapi cara, karena sudah kadung sama-sama bejatnya, sama-sama rusaknya rakyatnya, supaya jenengan bisa duduk di situ terpaksa harus memberi sesuatu. Maka pemberian yang seperti itu, yang memberi tidak termasuk riswah. Kalau terpaksa seperti itu, Pak, sehingga jenengan itu bisa. Tetapi niatnya itu tadi, ketika jenengan duduk jangan melo rusak, tapi niat itu memperbaiki. Tapi caranya harus melalui itu. Nah, itu ada yang membolehkan. Terpaksa. Contohnya wis kadung bejat-bejadan, tetapi ada salah seorang yang memang ini ingin memperbaiki kebejadan itu, tapi caranya harus melalui itu. Ada yang menghelah namanya, menghelah. Karena apa? Idza ta'arada mafsadatani, kalau kita dihadapkan kedua masalah yang sama-sama beratnya, kalau tidak melalui itu nanti orang zalim lagi yang akan berkuasa, kan itu. Dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, maka yaitu daripada, nah itu ada yang membenarkan, Pak. Nah, sekarang kita lihat kondisinya mawon. Dalam kondisi apa yang harus kita ukur? Itu ada yang membolehkan, Pak, tafsir. Jadi tapi pendapat para ulama itu bukan pendapat hadisnya, tapi tafsiran dari hadis ar-rashi wal murtashi finnar.
Ngoten Pak. Memang berarti kalau melihat seperti itu, memang prediksi ketika kita hidup di dunia ini, makanya pola-pola, kemudian celah-celah, kemudian cara-cara yang harus kita lakukan tetap tidak boleh melanggar dari norma agama, berupaya. Ya mudah-mudahan semawon itu nanti calon presiden sudah ketomoto ya. Tapi kita jangan ini, makanya saya berharap masjid ini ya tetap steril dari dari kepentingan politik praktis, tetapi menjelaskan masalah keadilan, menjelaskan masalah kelayakan orang yang harus menjadi pemimpin, itu tugas agama. Ya, seperti ngaji seperti ini ya tugas agama, kita harus bisa menjelaskan kepada umat, jangan sampai umat itu salah pilih, kemudian jangan sampai, karena apa? Karena ini bagian dari keimanan ya, membangun kebaikan di dunia itu bagian dari tugas aga wal takum minkum ummatui yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu tugas agama itu. Dan tugas agama yang paling efisien, paling efektif yang melalui marro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi fa ilam yastati fa bi lisanihi fa ilam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Kita jaga boleh Mas. Kalau ada kesempatan kita untuk mereka, bagaimana kita punya kekuasaan oleh pemimpin yang adil, karena untuk merubah itu sangat tergantung kepada pemimpinnya. Ya, kita upayakan. Nah itu tugas agama ya, itu tugas agama. Kenapa sampai ada ayat takhidil mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin? Kan memang ada tugas agama untuk urusi masalah-masalah public area, masalah-masalah urusan umum. Ngoten Pak, ngapunten nggih. Nah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at khairat bil ya muqallibal qulub sabbit inama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan wangpangten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah